Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Pada pagi hari ini Bu Guru ingin membawakan kisah keutamaan para nabi berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 84 sampai 86. Yang pertama, ada kisah nabi yang hidup bersama 11 saudaranya. Siapakah? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini dikaruniai wajah yang tampan dan rupawan, sehingga menimbulkan rasa iri dalam diri saudara-saudaranya yang lain. Rasa iri ini pun yang membuat saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur tanpa sepengetahuan Nabi Yakub ayahnya. Mereka mengatakan pada sang ayah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan serigala. Yusuf yang terperangkap di dalam sumur diselamatkan oleh musafir yang lewat. Para musafir itu membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir dan menjualnya dengan harga murah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bekerja sebagai pelayan di rumah Al-Aziz, orang kaya di Mesir. Dia besar menjadi seorang yang pandai dan berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Yusuf alaihissalam keahlian mengartikan mimpi. Dan dari keahlian mengartikan mimpi ini menjadi bekal Nabi Yusuf kelak untuk bertemu ayahnya dan saudara-saudaranya kembali. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Ini mungkin Ananda sudah sering mendengar Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa ini lahir saat negerinya dipimpin oleh Fir'aun yang kejam. Saat itu Fir'aun bermimpi di antara bayi laki-laki yang lahir di negerinya kelak akan ada yang menghancurkan kekuasaannya. Sehingga ia bertitah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ibu Musa tidak ingin bayinya dibunuh sehingga ia menghanyutkannya di sungai Nil. Ternyata Nabi Musa alaihissalam ditemukan oleh istri Fir'aun dan istri Fir'aun ingin merawatnya. Kemudian Nabi Musa tumbuh cerdas dan tekun untuk berdakwah. Ia selalu berhadapan dengan para penyihir istana dan selalu ada mukjizat yang menyertainya. Hingga akhir dari perjuangan Nabi Musa adalah menyeberang di Laut Merah. Dan pasukan Fir'aun binasa karena mukjizat tongkat yang dapat membelah lautan serta menutupnya kembali. Yang terakhir, kemudian ada seseorang yang sangat setia menemani Nabi Musa saat berdakwah. Siapakah itu? Ya, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam memohon agar diberi pendamping teman seperjuangan. Lalu jatuhlah pilihan pada Nabi Harun alaihissalam. Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam ini keduanya saling melengkapi. Nabi Musa adalah seorang yang tegas dan pemberani, jiwa kepemimpinannya sangat kuat namun kurang fasih berbicara. Karena ketika masih kanak-kanak Nabi Musa mengalami kecelakaan yakni dimasukkan bara api ke mulutnya. Akibatnya Musa tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun Nabi Harun alaihissalam sangat fasih berbicara. Nabi Harun adalah juru bicara Nabi Musa menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa alaihissalam. Hal itu merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kata-katanya runtut dan jelas, kemampuannya dalam berdebat bisa diandalkan. Kelebihan Nabi Harun alaihissalam sangat dibutuhkan dalam berdakwah.